Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Sekitar tidak kurang dari 50 hari lagi ya. Insyaallah kita masuk di bulan Ramadan. Semoga Rajab kita ini berkah dan memulai ya Pak. Memulai Rajab ini kalau yang masih satu halaman Qur'annya mulai naikkan menjadi 2 halaman ya. Nanti di bulan Sya'ban yang sudah 2 halaman menjadi 15 halaman. Di bulan Ramadan ya, semoga 1 hari 3 juz. Amin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya sengaja nggak bawa kitab Sirah Nabawiyah, saya bawa Al-Quran. Tapi kita tetap membahas tentang Sirah Nabawiyah, tapi bedanya adalah kita melihat Sirah Nabawiyah dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Sirah Nabawiyah yang pakai kitab itu sifatnya kronologis ya. Kisah-kisah cerita yang diceritakan oleh para sejarawan. Tapi yang kita lihat hari ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan peristiwa itu kepada kita. Bisa peristiwa, bisa orang, bisa tempat ya, bisa tempat. Pada hari ini, di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Bani Nazir. Bani Nazir ini adalah orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Karena ada setelah pulangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada penipuan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Bi'ru Ma'unah, sehingga 70 orang anak muda Ahlul Quran dibunuh di perang Bi'ru Ma'unah. Sebenarnya mereka itu hanya meminta supaya diutus utusan untuk mengajarkan Al-Quran di kampung mereka. Tapi ternyata dikhianati, bukan diterima malah dibunuh. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka sekitar 70 orang syuhada. Dan mereka Ahlul Quran masih muda-muda, umur 16 tahun dan antara 16 tahun sampai 17 tahun. Dan ada satu yang selamat dan akhirnya tidur di bawah pohon, dan di sampingnya ternyata ada orang kafir tadi yang tidur juga. Dia berbalas dendam dengan orang ini. Ternyata bukan dari golongan yang membunuh tadi, tapi dari golongan yang lain yang Rasulullah terikat janji dengan kelompok ini. Maka
Ketika ada ikatan janji, maka Nabi harus membayar diat. Nah, kota Madinah itu terikat oleh perjanjian Nabi Muhammad SAW. Ketika ada pelanggaran perjanjian, maka semuanya harus menanggungnya, termasuk 3 kelompok Yahudi yang ada di kota Madinah. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, dan ada Bani Nadir. Nabi Muhammad SAW datanglah ke Bani Nadir untuk meminta kepada mereka untuk membantu membayarkan diat ini. Dan apa yang terjadi, Pak? Apa kata mereka? Tunggu di sini saja Muhammad, nanti akan kami ambilkan uangnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bersepakat menunjuk orang untuk menggulingkan batu dari atas rumah mereka kepada apa? Ke kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Malaikat Jibril dahulu mengkabarkan bahwa orang-orang Yahudi dari Bani Nazir ini akan membunuh Nabi. Nabi mengajak Ali, mengajak Umar ya untuk keluar dari tempat itu, sehingga mereka heran-heran. Kenapa ya Rasulullah kita keluar? Nanti aku ceritakan, kata Rasulullah SAW. Ternyata diceritakan oleh Rasulullah bahwa Bani Nazir ini akan berkhianat dan akan menjatuhkan batu besar persis di atas kepalaku, dan aku dikabarkan oleh malaikat Jibril. Ya. Kita kan tidak tahu, Pak, karena memang tidak turun malaikat Jibril ke kita. Ya. Misalnya mau lewat di depan perempatan sana itu, nah, apakah nanti tabrakan, apakah jatuh, kan kita tidak tahu, karena Jibril enggak menyampaikan. Ya. Cuma kalau firasat mungkin iya. Kalau firasat mungkin iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita malam hari ini akan melihat ayatnya. Surat yang berbicara tentang Yahudi ini. Surat yang berbicara tentang Yahudi ini. Surat apakah itu? Surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya adalah pengusiran. Siapa yang diusir? Yang diusir adalah Bani Nazir ini. Yang akan kita lihat adalah Yahudi itu sendiri. Dan hari ini apa yang terjadi di dunia ini, termasuk yang terjadi di Palestina hari ini, adalah berkaitan erat dengan Yahudi. Para ulama mengatakan, kenapa dahulu namanya Bani Israel, setelah itu berganti Yahudi? Di dalam Al-Quran, Allah menyebutnya, kalau ada terjadi keonaran di muka bumi ini, kenapa Allah menyebutnya Yahudi duluan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa ghairil maghdub? Yahudi, Pak. Yahudi. Walan tarada ankal yahudu walan nasara. Yahudi. Lalu apa bedanya Yahudi dengan Bani Israel? Para ulama menjelaskan, ketika Bani Israel ini sudah tidak taat kepada Allah, membikin keonaran kepada orang-orang mukmin, maka mereka disebut dengan Yahudi. Nah, kalau Bani Israel, Yusuf Bani Israel, Yakub mbahnya Israel. Ya. Jadi mana yang kita laknat? Maka hati-hati melaknat. Ya, terlaknat Israel. Loh, Nabi Yakub Israel loh, Pak. Israel. Ya. Israel. Nah, Yahudi inilah yang dikategorikan oleh para ulama yang melakukan kerusakan di muka bumi. Surat Al-Hasyr ini berbicara tentang salah satu dari Yahudi tersebut, namanya adalah Bani Nazir. Tapi tidak disebutkan di sini, Pak. Tidak ada kata Bani Nazir, nggak ada di sini. Dari kelompok Yahudi itu tidak ada disebutkan. Cuma
Nah, Allah memberikan sinyal-sinyal yang begitu jelas tentang Yahudi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi ini dulu, Pak. Yahudi ini dulu adalah bangsa pengecut sampai hari ini. Bangsa pengecut. Coba jenengan perhatikan. Kalau terjadi perperangan, setelah kita mulai perang Badar, itu menghadapi siapa baginda Nabi Muhammad SAW? Orang-orang Quraisy, Pak. Sebenarnya yang pemberani itu adalah orang-orang Quraisy. Sebelum perang satu persatu dulu, perang tanding, satu-satu, tiga, ainin bi ainin, nafsin bi nafsin, begitu. Orang Quraisy itu pemberani. Kalau jenengan lihat bagaimana Yahudi, coba lihatlah nanti di Bani Nazir ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin benteng, Pak. Ya, bentengnya siapa? Ka'ab bin Ashraf. Maka terkadang saya tuh ngeliat di YouTube itu ya, orang pergi haji, tapi dia tidak tahu dia sedang ngapain haji itu gitu ya. Orang lagi umroh, datang ke Madinah, datang ke Mekah, yang didatangi apa? Medan magnet. Gak ada hubungannya dengan iman kita dengan medan magnet itu. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah berkunjung ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf ini. Ka'ab bin Ashraf itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada di dalam Al-Quran, dan itu terkait dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sirah nabawiyah itu dijadikan ibrah, pelajaran, menjadi hikmah. Dahulu bahwa yang pemberani itu adalah dari bangsa Quraisy. Dan orang Yahudi ini pengecut, Pak. Dan akhirnya mereka kan membuat benteng. Benteng yang kita kenal dengan benteng Ka'ab bin Ashraf. Wah, bentengnya tebal-tebal, Pak, dari batu. Bukan dinding kita ini kan dari bata. Ini dari batu, tebal. Nah, nanti suatu saat saya ceritakan tentang bagaimana penculikan oleh pemuda-pemuda Islam. Penculikan siapa? Penculikan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang Yahudi KW. Ya, bapaknya Yahudi, emaknya Arab. Makanya disebut dengan Yahudi KW, ya. KW 1 ya. KW 1 lah karena bapaknya Yahudi gitu ya. Bapaknya Yahudi. Jadi mereka ini lemah dan mereka penakut. Tapi pertanyaan saya, Pak, kenapa Allah memunculkan surat Al-Hasyr dan isinya adalah tentang orang-orang Yahudi? Iya dulu, Pak. Orang Yahudi dulu itu memang penakut. Tapi realitasnya Al-Quran itu mukjizat. Kenapa Al-Quran itu mukjizat? Bahwa Al-Quran itu bisa diseret di zaman dahulu, bisa diseret tahun 1945, bisa diseret hari ini, bisa diseret di masa yang akan datang. Jadi Al-Quran itu menyediakan wadah yang begitu luas dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Tentang siapa? Tentang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini adalah mereka bangsa yang paling penakut. Dan hari ini tetap penakut. Walaupun mereka menguasai dunia ini, Pak. Menguasai dunia ini, kemanapun Yahudi kan? Coba buka peci panjenengan. Itu mereknya apa? Buka HP ini, mereknya apa? Yahudi semua. Dan negara mereka hari ini mereka bentengi dengan dom itu. Supaya apa? Tidak bisa ditembaki.
Dan tentara-tentara mereka kalau berperang pakai popok. Dan kemarin terjadi keterlambatan pengiriman popok. Bani Israel, Yahudi itu begitu, Pak. Penakut. Nah, tapi kita lihat di surat Al-Hasyr ini, kita lihat kalimat yang Allah pakaikan dalam surat Al-Hasyr. Berawal dari kata Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kata sabbaha itu berawal, coba jenengan lihat, sabbaha di dalam Al-Qur'an ini itu berada di surat apa saja? Ada yang pernah meneliti? Ya. Sabbaha itu berada dalam surat Al-Isra atau Bani Israel. Apa itu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ada dalam surat Al-Isra. Ada lagi yang punya catatan di surat apa lagi yang ada kata sabbahanya? Yang berikutnya adalah surat Al-Hasyr. Sebelum surat Al-Hasyr ada surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid juga pakai sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Hampir sama dengan surat Al-Hasyr. Perbedaannya apa, Pak? Coba saya bacain ya. Surat Al-Hasyr, Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Coba surat Al-Hadid saya bacakan. Sabbah lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa bedanya? Kalau di surat Al-Hasyr ma-nya ada 2. Di surat Al-Hadid ma-nya hanya 1. Di mana letaknya? Ma fis samawati. Di surat Al-Hasyr ma-nya ada 2. Sebelum samawat dan sebelum wa ma fil ard. Ulama itu, Pak, mereka membahas 1 huruf saja, mereka bahas. Pertanyaan saya, dalam bahasa Indonesia ada pembahasan 1 huruf? Tidak ada. Kalau ada penambahan 1 huruf, tidak dibahas dalam bahasa Indonesia. Kekurangan 1 huruf, tidak dibahas dalam bahasa Indonesia. Akhir kalimatnya, coba perhatikan. Wa huwal azizul hakim. Dalam surat Al-Hadid, wa huwal azizul hakim. Dalam surat Al-Hasyr, wa huwal azizul hakim. Pertanyaannya, kenapa sama? Lalu kenapa yang 1 2 hurufnya pakai ma, yang 1 hanya 1? Dalam surat Al-Hadid. Surat apa lagi, Pak? Yang pakai sabbaha. Ada dalam surat As-Saff. Kalimatnya apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Surat As-Saff ini hampir persis sama dengan surat Al-Hasyr. Nanti apa lagi? Ada di surat At-Taghabun. Nah, kalau tadi sabbaha lillahi, kata kerja yang telah berlalu, di surat Taghabun menggunakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lanjut, lahul mulku ya walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi yang pakai sabbaha? Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kalau kita bawa ke 3 kategori, yang pertama menggunakan kata kerja yang telah berlalu, yang kedua menggunakan kata kerja sekarang dan yang akan datang, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, yang ketiga menggunakan kata perintah, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau yang ayat yang saya baca tadi, An-Nasr itu menggunakan berada di tengah.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, apa maknanya, Pak? Begini, coba kita lihat kalimat yang ada di dalam surat Al-Hasyr itu. Allah lanjutkan di ayat yang kedua. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Apa kata Allah? Allah itu, Pak, Masya Allah, Al-Quran ini sempurna luar biasa. Kalau bicara tentang kemenangan, Allah ingin menunjukkan bahwa semua kemenangan yang kita miliki ini milik siapa? Allah. Karena kata sabbaha itu artinya perfect, sempurna, tanpa cacat, tanpa kurang. Ya, kalau suami kita, ya banyak lebihnya, tapi banyak juga kurangnya. Ya, biasanya bapak-bapak kalau pulang kantor, kaos kaki sebelah kanan di dekat jendela, kaos kaki sebelah kiri dekat cucian piring. Nah, mak marah gitu. Tapi setelah diingatkan oleh ini, kaos kaki dia ada di sini, yang satu di sini. Kata suaminya, jangan menyalahkan diriku terus, lihat dirimu. Ya, peniti jilbab ada di kursi, ada di meja, ada di jok motor. Yang untungnya nggak ada di ban motor. Di ban motor, untung nggak ada itu. Ya, orang itu, Pak, memang biasa. Melihat yang jelek dari orang itu sangat kelihatan. Tapi susah melihat kebaikannya. Mestinya, Pak, melihat istri itu Masya Allah, baik semua itu. Kalau dilihat yang baik. Ya. Sama, Bu, kalau melihat suami insya Allah baik semua. Ya, yang naik ke genteng siapa? Suami. Yang memperbaiki keran air siapa? Suami. Kata istri, aku dari pagi sampai pagi lagi. Apa kurang baiknya? Katanya kan. Oke, kita tinggalkan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Dia, kata Allah, siapa dia? Allah, sabbaha ladzi. Allah yang sempurna, kata Allah, yang tidak ada cacatnya sedikit pun, kata Allah. Dialah huwallazi, dia yang telah akhraja, sengaja mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang dimaksud adalah Bani Nazir tadi. Kan diusir sama Rasulullah, keluar dari kota Madinah ini, kata Rasulullah. Kata mereka, baiklah. Akhirnya datang Abdullah bin Ubay, tenang aja, gak usah keluar, tak bantu 2000 pasukan. Ketika diusir oleh Rasulullah Bani Nazir, 2000 pasukan keluar atau tidak? Enggak keluar. Akhirnya mereka bikin benteng. Wah, bikin benteng, dikepung sama Rasulullah 7 hari. Akhirnya apa? Dibakar. Jadi pohon korma Madinah itu yang berdempetan dengan Bani Nazir ini dibakar sama Rasulullah. Jadi sebenarnya tidak boleh, Pak. Perang itu tidak boleh membakar tumbuhan. Tapi di khusus ini kepada Nabi diperbolehkan. Ada dalam surat Al-Asr. Boleh. Untuk apa? Membuat suasana menakutkan untuk Bani Nazir. Wah, dibakar sama Rasulullah, keluar bendera putih. Takut. Tapi kata Rasulullah, apa yang mereka minta kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau kami diusir dari kota Madinah ini, bolehkah kami membawa barang-barang kami ya Rasulullah? Coba. Kalau jenengan jadi Rasulullah, boleh apa tidak? Enak aja. Nah, ini dibawa, Pak. Ini konsen rumah mereka itu dibawa, Pak. Kata Rasulullah, silahkan. Rasulullah itu Masya Allah. Makanya kalau baca sirah nabawiyah itu kadang-kadang kita nggak nyanda. Kok iso ya? Ada orang yang begini gitu ya. Makanya para rahib,
para pendeta itu, kalau membaca tentang kenabian, mereka tidak percaya, Pak. Sama dengan ketidakpercayaan mereka tentang orang-orang Palestina yang hari ini bertahan. Apa yang mereka butuhkan di Palestina? Air, Pak. Hari ini tidak ada air. Mereka bisa mati kehausan. Mesir menutup dengan benteng yang tinggi. Dipakai jeruji. Pakai sensor di atasnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tapi apa kata Allah? Kita lihat ayat ini. Allah keluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Apakah kalian yang mengeluarkan Bani Nazir? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Huwa. Siapa huwa? Allah. Allah, kata Allah. Allahul ladzi au huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, li awwali hasrah. Hasrah itu artinya adalah hari pengusiran. Diusir mereka dari kota Madinah itu. Dari kota Madinah itu. Ma dzanantum an yakhruju wa dhannu annahum ni'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullah min haitsu la yahtasibun wa qazafa fi qulubihim ru'ba yukhribunahum buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Apa kata Allah? Ada dua kata zonna di sana. Yang pertama, ma zonantum an yakhruju. Yang kedua, wa zonnu annahum mani'atuhum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Orang muslim ketika itu, orang mukmin ketika itu tidak mengira bisa mengusir Bani Nazir. Sekarang ada orang yang mengira enggak, Pak? Bahwasanya Yahudi yang ada di Palestina itu tidak bisa diusir. Ada orang yang bikin YouTube mengatakan, keluar sajalah dari Palestina itu. Ikuti saja perintah Bani Israel itu ke negeri yang mereka siapkan. Ada yang bilang begitu, Pak. Dan yang menyatakan itu orang alim katanya. Insyaallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma dzanantum an yakhruju. Apa kalian mengira bahwa Bani Nazir itu bisa keluar dari kota Madinah ini, kata Allah. Maka kalimat yang pertama yang harus Allah katakan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Siapa yang mengeluarkan mereka? Allah. Saya, kata Allah. Maka yang didorong pertama kali itu adalah imanu billah. Bahwa Yahudi ini akan Allah kalahkan. Kapan Allah kalahkan? Dulu pernah Allah kalahkan. Hari ini, Pak, sama keyakinan seorang mukmin, sama mestinya dengan keyakinan orang dahulu. Dan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, bahwasanya kita mengira bahwa tidak mungkin orang-orang Palestina itu bisa mengalahkan Yahudi. Tapi inilah yang dipegang oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dulu nenek moyang kita juga begitu, mengatakan bahwa tidak mungkin menang kita dari orang-orang Yahudi. Tapi iman kita mengatakan, Pak. Dari mana? Dari surat Al-Hasyr ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum. Mereka juga berasumsi mereka tidak akan bisa diusir dari tempat mereka. Sama, Pak, orang Bani Israel hari ini yang ada di Palestina itu, Yahudi yang ada di Palestina itu, mereka pede, Pak. Pede kan hari ini? Berapa ribu orang? Hampir sekarang 23.000 saudara kita di Palestina habis hari ini. 7.000 orang tidak diketemukan. 70% adalah wanita hari ini yang ada di Palestina hari ini. Bangga mereka. Coba Indonesia, mana suara kalian? Kata orang Yahudi, Pak, tidak mungkin kalian bisa menguasai kami, kata mereka. Hari ini Afrika sedang membawa kasus Yahudi ini kemana?
ke Den Haag, Belanda, untuk pengadilan perang, penjahat perang. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Yahudi. Pertanyaan saya, apakah menang? Wong PBB saja Amerika mengeluarkan hak veto. Semuanya setuju. Satu orang mengatakan menolak, kalah semuanya, Pak. PBB apa itu? Apa itu? Tapi Pak, yang harus kita ingat, mereka pede tidak akan mereka bisa keluar dari tempat mereka. Min husunihim mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Apa Allah? Allah itu sempurna. Sempurna tentang apa? Tentang semua fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kehendaki. Nah, kita ini mengatakan hari ini bahwa orang Yahudi tidak mungkin bisa terkalahkan. Tapi surat Al-Hasyr mengatakan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim. Itu yang menyatakan bukan saya, Pak. Yang menyatakan siapa? Allah. Keyakinan kita, seyakin-yakinnya Yahudi itu akan keluar dari Palestina itu. Tapi siapa yang bertahan hari ini, Pak? Hanya orang Palestina yang bertahan. Coba jenengan perhatikan. Di hari ini yang kelihatan ini, kalau Kementerian Luar Negeri kita Indonesia tidak bisa punya hak masuk ke Den Haag. Tidak bisa. Karena ada sesuatu syarat yang menyebabkan itu mereka tidak bisa membawa Yahudi ini, Israel ini ke Den Haag. Tapi Afrika bisa. Tapi hanya beberapa negara saja. Coba lihat Arab, diam. Yordania, diam. Mesir, yang tetangga dekat kan Yordan, Mesir, tetangga dekat. Yaman hari ini dibom oleh Amerika Serikat. Dibom oleh Amerika Serikat. Tapi orang-orang Yaman itu negeri yang diberkahi dan didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fa'atahumullah min haitsu la yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'bah. Sebenarnya di hati orang-orang Yahudi ini mereka ragu, Pak. Pede tapi ragu. Mereka ragu sebenarnya. Jadi Allah menyatakan bahwa mereka berada di benteng-benteng mereka yang akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Makanya saya bilang tadi, benteng yang dibuat atau yang dikenal benteng Ka'ab bin Ashraf itu adalah bentengnya Bani Nazir. Apa yang Allah perlakukan kepada Ka'ab bin Ashraf? Benteng yang tebal itu kalah, Pak. Kalah. Hari ini Yahudi punya benteng apa tidak? Punya benteng, gak bisa ditembak. Tapi apa yang terjadi? Allah tembakkan dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rakitan-rakitan sederhana dari saudara-saudara kita, ternyata bisa menembus benteng-benteng mereka. Tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memunculkan wa qazafa fi qulubihimur ru'ba. Jadi menanamkan, siapa yang menanamkan? Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Yang penakut siapa, Pak? Yahudi itu yang penakut sebenarnya. Jadi Yahudi ini lemah. Dan saudara-saudara kita di Hamas tahu persis bagaimana hatinya orang Yahudi itu. Tidak berani, Pak. Kalau berhadapan dengan Hamas face to face, mereka akan lari. Mereka akan lari. Kenapa? Allah yang mengatakan bahwa hati mereka itu adalah hati yang lemah. Karena di hati mereka itu ada keraguan-raguan. Karena begini, Pak. Orang Yahudi ini kan turunan kitabnya kan sama aja, Pak. Mereka aja yang rubah-rubah sedikit gitu ya.
Dan mereka meyakini hadis Nabi tentang mereka akan dikejar lalu bersembunyi di balik pohon warqat. Lalu mereka tanam pohon warqat itu sendiri untuk apa? Melindungi mereka. Pertanyaan saya, mereka percaya dengan hadis Nabi? Percaya, Pak. Percaya. Dan mereka itu penakut. Tinggal kita, Pak, yang di luar ini, di luar Palestina ini, meyakinkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ada takdirnya Yahudi ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Pertanyaan saya, pertanyaan para ulama, bukan saya. Pertanyaan para ulama, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri, tangan orang-orang mukmin, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat, Pak, siapa yang akan menghancurkan benteng mereka? Mereka sendiri, Pak. Bentuk teknisnya bagaimana? Wallahu a'lam. Yahudi yang ada di Palestina ini, keyakinan Al-Quran dan keyakinan hati kita bahwasanya siapa yang akan menghancurkan benteng-benteng mereka? Mereka sendiri, Pak. Dan di tangan orang-orang mukmin. Pertanyaannya, kalau memang kita mukmin, kita mengambil bagian atau tidak untuk menghancurkan benteng itu? Dari dulu, Pak, penghujung kekuasaan kaum muslimin di Turki, siapa yang siapa yang menyebabkan Turki itu runtuh? Turki itu runtuh, Turki Utsmani itu runtuh karena orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan hari ini kita lemah begini. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa huwal azizul hakim. Perhatikan kalimat terakhirnya. Aziz, izzah. Izzah itu kemuliaan. Kenapa? Karena negara-negara muslim hari ini dan orang-orang mukmin hari ini tidak punya izzah. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, Pak. Tidak punya izzah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menangkan itu ketika kaum muslimin berada dalam izzah yang begitu kuat. Nah, saya contohkan izzah itu bagaimana. Jenengan lihat toh peristiwa apa yang terjadi kepada saudara kita di Palestina hari ini. Pertanyaan saya, Pak, kalau hari ini saudara-saudara kita di Palestina hari ini ditanya dengan kondisi mereka tidak ada makanan, musim dingin begini tidak ada selimut, tidak ada minuman, tidak ada tempat yang aman di Palestina. Pertanyaan saya, ada anak kecil sampai dewasa ditanya kepada mereka, maukah mereka keluar dari Palestina? Tidak mau, Pak. Itulah izzah mereka. Jadi kalau ditanya hari ini, siapa yang akan memenangkan Palestina itu sebenarnya? Maka Allah menyatakan begini. Kenapa Allah menutupnya dengan wahuwal aziz? Aziz itu artinya kekuasaan. Ya benar, Pak, hari ini banyak negara kita juga punya kekuasaan, tapi tidak punya izzah. Di mata PBB, Indonesia tidak punya izzah. Den Haag tidak punya izzah. Yordan tidak punya izzah. Contohnya apa? Arab Saudi tidak punya izzah. Tidak berani, Pak, ngasih bantuan ke Palestina itu tidak berani. Mesir tidak mau berani. Yordan tidak berani. Yang berani hanya Yaman. Karena tidak punya izzah. Coba bayangkan, izzah itu berawal dari mana, Pak? Dari iman. Dari iman. Insyaallah. Baru 2 ayat. Insyaallah
terkait Yahudi ini di surat Al-Hasyr ini saya akan selesaikan. Karena inilah iktibar pelajaran yang harus kita ambil dari Bani Nazir ini, yaitu orang-orang Yahudi yang diusir, ya, dan itu adalah asbabnya adalah huwallazi, asbabnya adalah Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.